Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan bahas Suristar Belajar TWK CPNS 2026 part 16 ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas dari part 1 sampai part 15. Kali ini kita akan lanjutkan ke part 16. Oke, langsung ke soal nomor 1 ya teman-teman. Pasca bencana alam gempa bumi, sekelompok pengungsi dari latar belakang suku yang berbeda ditempatkan dalam satu tenda komunal yang sama. Gesekan kecil mulai terjadi terkait perbedaan kebiasaan harian, cara memasak, dan volume suara saat berkomunikasi yang mulai mengarah pada ketegangan antar suku di pengungsian. Tindakan penanganan dari koordinator lapangan yang menjiwai sila ketiga Pancasila adalah A. Memisahkan tenda pengungsian secara kaku berdasarkan suku masing-masing agar tidak terjadi interaksi antar kelompok. Yang B. Mengutamakan pemenuhan fasilitas logistik bagi suku yang memiliki jumlah anggota pengungsi paling banyak saja. Yang C. Mengadakan forum dialog malam bersama perwakilan pengungsi tiap suku, membentuk tim gotong royong dapur umum, dan kebersihan yang anggotanya dicampur dari berbagai suku, serta membangun narasi bahwa mereka adalah satu saudara senasib penanggungan yang sedang menghadapi cobaan bersama. Kemudian yang D. Mengusir pengungsi yang dinilai paling sering mengeluh keluar dari area penampungan darurat. Yang E. Menyerahkan penyelesaian konflik harian pengungsi sepenuhnya kepada intervensi aparat militer bersenjata. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini sila ketiga Pancasila menghendaki kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengelolaan keberagaman secara inklusif, memisahkan pengungsi berdasarkan suku secara total atau segregasi yang di pilihan A justru akan memperkuat tembok prasangka antar suku dalam jangka panjang. Menggunakan kekerasan aparat yang ada di pilihan E tidak humanis dalam situasi bencana. Pilihan C mencerminkan pengamalan sila ketiga yang sangat baik, yaitu menyatukan keretakan sosial melalui forum komunikasi yang setara, melibatkan mereka dalam kerjasama nyata, yaitu gotong royong dapur campuran, dan menanamkan kesadaran psikologis solidaritas kebangsaan sebagai sesama warga Indonesia yang senasib sepenanggungan, teman-teman. Nah, kita jadi jawabannya yang C. Mengadakan forum dialog malam bersama perwakilan pengungsi tiap suku, membentuk tim gotong royong dapur umum dan kebersihan yang anggotanya dicampur dari berbagai suku, serta membangun narasi bahwa mereka adalah satu saudara senasib sepenanggungan yang sedang menghadapi cobaan bersama, teman-teman. Oke, next ke soal nomor 2 dari part 16 ini, teman-teman. Perdebatan mengenai penentuan batas usia minimum bagi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif seringkali berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penentuan angka batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, makna konstitusional dari putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berhak menentukan sendiri angka usia yang paling ideal untuk seluruh jabatan publik di Indonesia. Kemudian yang B, penentuan batas usia tersebut bukan merupakan kewenangan konstitusional MK untuk mengaturnya, melainkan merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang seperti DPR bersama Presiden untuk merumuskannya sesuai dinamika kebutuhan bangsa sepanjang tidak melanggar batasan prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang C, undang-undang mengenai batas usia tersebut otomatis dibatalkan dan tidak berlaku lagi bagi siapapun. Kemudian yang D, batas usia jabatan publik dihapuskan secara total sehingga anak-anak di bawah umur bebas mendaftar menjadi gubernur. Yang E, keputusan akhir penentuan batas usia diserahkan kepada mekanisme voting para netizen di media sosial Kementerian Dalam Negeri. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Di sini doktrin open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dalam hukum tata negara Indonesia menegaskan bahwa kewenangan yudisial Mahkamah Konstitusi jika sebuah materi muatan undang-undang seperti angka batas usia, besaran presentasi ambang batas pemilihan, atau nominal denda tidak diatur secara eksplisit angka detailnya di dalam UUD 1945, maka hal tersebut menjadi ranah kebebasan politik legislasi bagi DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang resmi yang ada di pilihan B. MK tidak boleh mengintervensi atau mengambil alih fungsi legislasi tersebut atau judicial activism yang melampaui batas, kecuali jika pilihan kebijakan tersebut secara nyata melanggar hak asasi, diskriminatif, atau bertentangan dengan prinsip keadilan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Yaitu penentuan batas usia tersebut bukan merupakan kewenangan konstitusional MK untuk mengaturnya, melainkan merupakan kewenangan penuh
pembentuk undang-undang DPR bersama Presiden untuk merumuskannya sesuai dinamika kebutuhan bangsa sepanjang tidak melanggar batasan prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga dari part 16 ini, teman-teman. Sebuah perusahaan multinasional mendapatkan izin konsesi dari pemerintah pusat untuk membuka perkebunan kelapa sawit skala raksasa di atas wilayah yang secara turun-temurun diklaim sebagai hutan adat atau hak ulayat oleh suku lokal. Komunitas adat menolak pembangunan tersebut karena hutan adalah sumber spiritualitas dan ruang hidup mereka. Ketegangan ini memicu konflik horizontal antara pekerja pendatang dan warga lokal. Pendekatan nasionalisme berbasis keadilan lokal nasional yang paling tepat diambil oleh pemerintah adalah yang A. Menggunakan kekuatan militer untuk mengosongkan lahan demi menjamin kepastian investasi asing sebagai motor ekonomi utama negara. Yang B. Membatalkan seluruh investasi secara sepihak tanpa kompensasi meskipun negara harus menghadapi gugatan arbitrasi internasional. Kemudian yang C. Memfasilitasi mediasi tripartit untuk merevisi batas konsesi dengan mengeluarkan wilayah inti ibu hutan adat, mewajibkan skema kemitraan plasma yang menguntungkan warga lokal, serta merumuskan pengakuan legal hak ulayat melalui peraturan daerah. Yang D. Membiarkan konflik berlangsung secara alami hingga kedua belah pihak mencapai titik jenuh dan berdamai sendiri. Yang E. Menyarankan masyarakat adat untuk meninggalkan keyakinan spiritual mereka agar dapat beradaptasi dengan kemajuan industrialisasi modern. Kita cek pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini nasionalisme Indonesia yang berakar pada Pancasila tidak boleh mengorbankan hak hidup rakyat kecil demi kapitalisme global yang ada di pilihan A. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepastian hukum internasional secara ceroboh yang ada di pilihan B. Pilihan C mencerminkan nasionalisme yang berkeadilan dan integratif, yaitu negara hadir sebagai penengah yang adil dengan melindungi hak eksistensial masyarakat adat atau aspek kultural legal, sekaligus memberikan ruang ekonomi yang bertanggung jawab seperti aspek pembangunan, sehingga persatuan nasional tetap kokoh di atas pengakuan hak warga negara, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Soal terakhir dari part 16. Seorang bupati sedang menggunakan mobil dinas beserta pengawal resmi dalam perjalanan menuju lokasi rapat kerja daerah yang sangat penting. Di tengah jalan, ia menerima telepon bahwa anak kandungnya mengalami kecelakaan lalu lintas parah dan harus segera dilarikan ke ruang ICU rumah sakit yang arahnya berlawanan dengan lokasi rapat. Tindakan yang mencerminkan integritas sahabatan sekaligus respons kemanusiaan yang paling proporsional adalah A. Mengubah rute mobil dinas dan pengawalan dengan sirine penuh menuju rumah sakit serta mengabaikan rapat kerja daerah tanpa pemberitahuan. Kemudian yang B. Meminta supir menghentikan mobil dinas, memesan layanan taksi komersial atau kendaraan pribadi keluarga untuk menjemput dan mengurus anaknya, sementara dirinya tetap melanjutkan perjalanan dinas menggunakan mobil negara seraya memantau kondisi anak via telepon. Yang C. Meminta panitia memindahkan lokasi rapat kerja daerah ke aula rumah sakit tempat anaknya dirawat agar kedua urusan selesai bersamaan. Yang D. Menyuruh ajudan pribadi menggunakan mobil dinas lain untuk menjemput anaknya, sementara ia sendiri membolos rapat untuk menenangkan diri di rumah. Yang E. Menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB secara sepihak untuk mengevakuasi anaknya demi kecepatan. Oke, kita langsung ke pembahasannya, teman-teman. Nah, integritas menuntut pemisahan yang tegas antara fasilitas atau wewenang negara dan kepentingan pribadi, sekalipun dalam situasi darurat keluarga. Menggunakan mobil dinas dan pengawalan untuk urusan keluarga yang dari pilihan A atau menggunakan aset bencana pilihan E adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Pilihan B menunjukkan kematangan integritas dan profesionalisme, yaitu sang pejabat tidak mengorbankan kewajiban pelayanan publiknya, tapi tetap bertanggung jawab sebagai orang tua dengan memanfaatkan koridor privat, kendaraan komersial atau pribadi untuk menyelesaikan urusan domestiknya tanpa mencampur adukannya dengan fasilitas negara. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian saja teman-teman kita pembahasan part 16 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Sekian, terima kasih.